Saya mulai aja asalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dalam kesempatan kali ini ada leader talk dari Pak Mamin dan nanti ada sharing knowledge dari Pak Sigit. Mungkin langsung saja dimulai. Mungkin dari Pak Mamin, silakan Mas Mamin. Baik, terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat bagi bisa kita, rekan-rekan struktural yang lain, teman-teman inspektur dan rekan-rekan admin. Baik, pagi hari ini saya akan coba sharing terkait dengan materi teamwork. Mungkin materi ini sering kita perdengarkan, tapi saya coba mengulangi kembali, sekedar merefresh. Mas Busrol, ini saya mau sharing gimana? Bisa share Pak, bisa share semua. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan Mas Busrol? Sudah Pak. Teamwork. Apa sih definisi dari teamwork? Teamwork itu merupakan sekumpulan individu yang bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Atau ada definisi lain yang diartikan sekelompok orang yang memiliki kemampuan, talenta, pengalaman, dan latar belakang yang berbeda yang berkumpul bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan dari teamwork ini yaitu membuat sebuah pekerjaan atau target bisa tercapai lebih cepat dan mendapatkan hasil yang baik berkat dukungan para individu yang terlibat di dalamnya. Selain itu, teamwork ini tidaklah harus bersifat fisik, tapi bisa juga berupa pikiran atau gagasan yang dapat didiskusikan bersama. Memang ada kalanya sebuah pekerjaan itu bisa dilakukan oleh satu orang saja, tapi ternyata akan mampu memberikan hasil yang lebih baik dan maksimal apabila dilakukan bersama-sama. Nah, itu adalah bagian dari kerjasama tim atau teamwork. Peran penting teamwork. Salah satunya ada 6 peran penting teamwork. Satu yaitu kita dapat bekerja lebih efektif. Dengan kemampuan teamwork yang baik, maka setiap personil atau pegawai dalam setiap perusahaan akan mampu bekerja lebih harmonis, dan hal tersebut akan membuat suasana kerja menjadi lebih kondusif. Dengan hubungan kerja yang baik antara tiap karyawan, maka setiap masalah, pendapat, dan segala hal yang berkaitan dengan perusahaan bisa dikomunikasikan dengan baik tanpa adanya kesulitan. Kemudian peran penting yang kedua yaitu melahirkan lebih banyak ide. Penguasaan pekerjaan yang baik yang dimiliki oleh tiap karyawan tidak cukup untuk menantang alasan pentingnya teamwork. Walaupun beberapa karyawan memang ada yang lebih nyaman untuk bekerja sendiri, namun akan ada saatnya mereka menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan tugasnya. Hal tersebut dapat diselesaikan lebih baik dengan kerjasama yang baik oleh banyak orang di dalam sebuah tim, sehingga setiap pegawai atau karyawan bisa memiliki atau mendapatkan ide dan saran yang lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah saling mengandalkan satu sama lain. Tidak selamanya pekerjaan bisa dilakukan dengan mudah. Kadang memang akan ada hari-hari tertentu yang membuat karyawan merasa kesulitan. Pada waktu tersebut, strategi teamwork yang baik
yang dilakukan oleh perusahaan akan mengurangi sedikit beban yang dimiliki oleh setiap individu. Kemudian yang keempat, mendorong rasa kepemilikan yang lebih luas. Maksudnya adalah apabila sebuah proyek dilakukan oleh tim, maka akan membuat pegawai atau karyawan merasa bangga terhadap kontribusi yang sudah mereka lakukan. Tiap anggota tim akan merasa sangat puas karena telah mampu mengatasi hambatan dan juga menciptakan kerjasama yang lebih baik. Selain itu, karyawan juga akan memiliki koneksi yang lebih kuat dengan perusahaan karena sudah menuju pencapaian tujuan perusahaan bersama-sama. Hal tersebut nantinya akan meningkatkan loyalitas dan mengarah kepada kepuasan kerja yang lebih baik di antara tiap karyawan. Kemudian yang kelima, memotivasi pengambilan risiko yang lebih sehat. Kebersamaan adalah kekuatan utama dalam konsep teamwork. Seorang karyawan hanya akan mengerjakan sebuah proyek secara individu, kemungkinan besar tidak akan mau memaksakan dirinya untuk memberikan ide yang luar biasa. Namun apabila proyek itu dikerjakan sendirian gagal, maka karyawan tersebut akan menanggung tanggung jawabnya seorang diri. Apabila dengan teamwork yang baik, tanggung jawab atas setiap tugas yang gagal bisa didistribusikan dengan baik. Teamwork yang baik juga akan memungkinkan adanya pengambilan resiko yang lebih baik pada tiap anggota tim, karena setiap anggota tim sudah mendapatkan dukungan yang baik dari seluruh anggota. Kemudian peran penting yang terakhir adalah meningkatkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Masalah itu pasti akan terjadi saat kita mengumpulkan sekelompok manusia. Setiap karyawan tentunya memiliki latar belakang, gaya, dan kebiasaan kerja masing-masing. Dengan sudut pandang unik, maka akan terlahir karya paling sukses sekaligus menghasilkan rasa benci yang cepat berubah. Saat terjadi konflik dalam teamwork, maka setiap anggota akan dipaksa untuk bisa menyelesaikan konflik tersebut. Ini adalah 10 skill teamwork yang harus dikuasai. Yang pertama adalah komunikasi dalam tim. Bentuk komunikasi yang baik mampu meningkatkan efisiensi teamwork dan juga mampu meningkatkan kualitas kerja. Dalam hal ini, setiap individu dalam tim harus mampu memiliki komunikasi yang baik secara lisan ataupun tulisan. Kemudian yang kedua, teamwork skill yang harus dikuasai yaitu tanggung jawab. Mendistribusikan tanggung jawab pada tiap anggota akan secara efektif meningkatkan teamwork. Nantinya akan timbul rasa untuk bisa membuktikan yang terbaik pada tiap individu sehingga perusahaan bisa mencapai keberhasilan dengan lancar. Kemudian ketiga adalah kejujuran antara rekan kerja. Unsur yang paling penting dalam sebuah teamwork adalah kejujuran. Oleh karena itu, setiap anggota tim harus bisa jujur, sehingga ketidaknyamanan harus bisa didiskusikan secara transparan. Jadi apapun yang sudah terjadi, maka semuanya harus bisa dikomunikasikan dengan jelas demi sebuah teamwork yang lebih baik. Kemudian yang keempat, mendengarkan dengan baik. Setiap wujud diskusi yang terjadi harus dilakukan pada dua arah. Setiap anggota tim harus bisa menjadi pihak yang saling mendengarkan dan berbicara. Hal ini juga berlaku untuk diskusi di luar pekerjaan, karena hal ini menyangkut rasa nyaman dalam sebuah pekerjaan. Kemudian yang kelima, empati terhadap anggota tim. Setiap anggota tim harus bisa memahami perasaan dan tindakan rekan kerjanya, sehingga nanti akan dipahami metode pendekatan yang paling baik untuk melahirkan sebuah teamwork yang kompak. Kemudian yang keenam, kolaborasi ide. Dalam suatu pekerjaan, setiap individu tidak boleh egois. Dalam hal ini, setiap individu harus memahami maksud ide dan saran yang diutarakan oleh rekan kerjanya. Kemudian yang ketujuh, saling menghargai.
Hal terpenting lainnya yang diperlukan untuk melahirkan teamwork yang baik dalam sebuah unit atau divisi adalah dengan memiliki sifat saling menghargai, terutama ketika sedang mengutarakan sebuah opini atau pendapat. Apabila ada satu individu yang tidak mampu menghargai apa yang diutarakan oleh rekan kerja lainnya, maka akibatnya akan menurunkan tingkat kepercayaan antar tiap anggota, dan akhirnya teamwork tersebut tidak solid. Kemudian yang ke-8 adalah rendah diri. Dalam hal ini, setiap anggota harus memiliki rasa rendah diri dan jangan memiliki perasaan yang paling baik di antara anggota lainnya. Sebuah tim dibentuk agar bisa saling bekerja sama dan bersinergi, bukan sebagai bentuk yang saling memamerkan kemampuan dirinya. Kemudian yang 9, semangat teamwork. Seperti yang kita ketahui, manusia terakhir untuk bisa hidup secara bersosialisasi dengan manusia lainnya. Dalam setiap perusahaan, tidak ada karyawan yang bisa bekerja tanpa mengandalkan orang lain. Walaupun beberapa karyawan ada yang bisa menghasilkan karyanya yang baik dengan bekerja dan berpikir sendiri, tapi mereka akan lebih senang karena hanya dirinya sendirilah yang sukses. Kemudian skill teamwork yang harus dikuasai lainnya adalah sabar. Setiap anggota tim yang melakukan sebuah kesalahan, maka anggota lainnya disarankan untuk tidak menghakimi atau menegurnya tanpa memberikan penjelasan. Sehingga perlu diketahui bahwa tentunya setiap orang yang akan melakukan kesalahan harus menerima kesalahan tersebut dan memberikan penjelasan secara tegas tanpa harus memperpanjang masalah. Berikut ini adalah ilustrasi video membangun tim seperti mendorong sebuah gerobak. Mohon video ini diperhatikan karena setelah ini akan ada pertanyaan. Nanti siapa yang bisa menjawab pertanyaan itu akan saya berikan token atau hadiah langsung setelah materi presentasi ini. Kelihatan, Bro? Belum, Pak. Bisa dikeluarin dulu nggak apa-apa, Pak? Oke. Stop dulu untuk video. Udah masuk, Bro? Udah. Masuk? Udah, Pak. Ya. Where to go and what to do, and is really pushing. She takes full responsibility for her job and therefore helps the organization tremendously. Maria lives by Sector Alarm's values, sticks to the highway, and consistently meets her KPIs. This is Paul. He's also a green employee. Paul does what he is told and is a highly effective doer. He's reliable and has an immense willingness to work, learn, and improve. Paul is a high-potential employee. Meet Thomas. He is our yellow team member. He is a less effective doer and typically does not carry more than his own weight. Thomas is somewhat willing to help, but unfortunately his contribution is not making much difference to our goal. Here comes Stephen. This guy is not very motivated for the job and is a below-average performer. If he's allowed to continue as he is, he'll be a potential trouble source for his team and the company.
He goes up and down and alternates between helping and destroying. His influence makes work harder and less predictable for others. He's on his way to becoming a red employee. Now we have Christian. Christian is actively trying to destroy the operation, but is often trying to hide his deeds by the use of a nice social mask. The red guy, especially if undetected in a company, is a very dangerous threat. They create a negative and unhealthy culture and destroy the work dynamics on the team. We at Sector Alarm aim to have all green employees at all levels of the organization. Let's contribute in creating a healthy, effective work environment where we all succeed. Saya ulangi sekali lagi videonya. In Sector Alarm, our business strategy emphasizes the importance of having right people in all positions of the company. What types of employees will help us get there? Let's describe them. Here we have Maria, a top-level green employee. She is a performer. She's goal-focused and reliable and willing to improve. She knows where to go and what to do and is really pushing. She takes full responsibility for her job and therefore helps the organization tremendously. Maria lives by Sector Alarm's values, sticks to the highway, and consistently meets her KPIs. This is Paul. He's also a green employee. Paul does what he is told and is a highly effective doer. He's reliable and has an immense willingness to work, learn, and improve. Paul is a high potential employee. Meet Thomas. He is our yellow team member. He is a less effective doer and typically does not carry more than his own weight. Thomas is somewhat willing to help, but unfortunately his contribution is not making much difference to our goal. Here comes Stephen. This guy is not very motivated for the job and is a below average performer. If he's allowed to continue as he is, he'll be a potential trouble source for his team and the company. He goes up and down and alternates between helping and destroying. His influence makes becoming a red employee. Now we have Christian. Christian is actively trying to destroy the operation, but is often trying to hide his deeds by the use of a nice social mask. The red guy, especially if undetected in a company, is a very dangerous threat. They create a negative and unhealthy culture and destroy the work dynamics on the team. We at Sector Alarm aim to have all green employees at all levels of the organization. Let's contribute in creating a healthy, effective work environment where we all succeed. Baik, tadi itu adalah video ilustrasi membangun tim seperti mendorong gerobak. Jadi ada dua kategori employee, tadi ada green employee dan red employee. Nah, ini adalah salah satunya Maria. Maria ini adalah pekerja. Yang kedua, dia fokus atas tujuan dan dapat diandalkan. Kemudian dan mengerti apa yang harus dilakukan. Kemudian Maria ini bertanggung jawab penuh atas pekerjaan dan sangat membantu organisasi untuk meraih tujuan. Dia ini merupakan kategori green employee. Nah, yang kedua ada Paul. Ada yang bisa bantu saya? Ini Paul ini tipe employee yang seperti apa? Kalau ada yang bisa jawab, nanti akan saya kasih hadiah atau token langsung. Silakan Busro, barangkali ada yang mau bantu menjawab. Ya teman-teman, jadi acungkan atau buka langsung nggak apa-apa. Tadi ini Serol.
Iya Mas. Oh Pak Sudiro itu Pak. Kayaknya Sudiro. Oh ya, iya Mas Sudiro, bagaimana Mas Sudiro? Green Pak. Iya. Terus dia ini tipe pekerja yang seperti apa Mas Sudiro? Tipe yang membantu membantu ini kan ibaratnya gerobak ini kan perusahaan ya. Iya. Kan yang dimotori atau dipandu oleh yang perempuan ini. Jadi ini membantu mendorong perusahaan itu gitu supaya bisa maju ke depan. Ya, betul. Kita kasih apresiasi buat Mas Diro. Nanti habis ini langsung ke tempat saya Mas Diro ya. Jadi betul, dia ini adalah tipe green employee. Dia ini adalah pekerja yang efektif. Dia memiliki kemauan yang besar untuk bekerja dan belajar serta meningkatkan kemampuan. Dengan bimbingan dan pelatihan yang benar, dia akan menjadi performer seperti Maria yang di depan, yang saat ini menjadi leader. Terima kasih Mas Diro. Kemudian Thomas, ada yang bisa bantu saya? Untuk Thomas, di tipe employee yang seperti apa? Busrol atau mau bantu menjawab? Dia posisinya di atas, dia mendorong gerobak dengan menggunakan tangan kirinya. Kira-kira ini tipe employee yang seperti apa? Ya Mas Arif tuh Pak. Saya mau menjawab. Ya, Mas Arif, silakan. Tipe red employee Pak. Red employee. Gimana? Dia tipe red employee seperti apa? Dia hanya membebani perusahaan Pak. Tidak untuk memajukan perusahaan Pak. Jadi dia kurang efektif ya? Kurang efektif dalam memajukan perusahaan dan kurang dalam mendorong kemajuan perusahaan. Iya. Artinya kontribusinya tidak membuat banyak perbedaan terhadap hasil keseluruhan begitu ya? Ya. Ya. Terima kasih Mas Arif. Betul, Pak. Saya tambahin. Ya boleh, silakan Pak Dodi. Ya jadi Pak Arif Musafak ya tadi ya? Ya Pak Arif Musafak. Ya udah bener sih sebenarnya jawabannya, cuman saya ingin tambahin sedikit. Jadi boleh, Pak. Ini kategori karyawan yang dia itu memang punya punya kemauan untuk membantu, tapi membantunya tuh nggak maksimal, nggak optimal, jadi setengah-setengah hati seperti itu. Nah kita lihat bahwa dia membantu ya, tapi hanya dengan tangan kirinya. Berbeda dengan si Paul tadi, dia memang fully membantu temennya sehingga bisa lebih maksimal hasil yang didapatkan. Kalau ini kan kelihatan antara niat dan tidak ini membantunya seperti itu. Iya, betul. Itu tambahan dari saya. Betul, terima kasih Pak Dodi. Jadi dia less efektif ya. Pekerja ini employee yang tipe yang less efektif. Jadi pekerja ini kurang efektif. Dia agak bersedia membantu, antara mau membantu dan tidak mau membantu ini. Seperti itu. Jadi kontribusinya tidak membuat banyak perbedaan terhadap hasil keseluruhan. Iya. Baik, terima kasih Pak Dodi, Pak. Berarti tokennya setengah-setengah ya, saya sama Pak Arif ya, bagi dua ya? Enggak Pak. Nanti Pak Arif satu, masih banyak Pak, jangan khawatir Pak. Oh, alhamdulillah. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah Steven. Ada yang bisa bantu untuk Steven ini tipe personal yang seperti apa di dalam sebuah perusahaan? Sama. Ya? Red ya. Oke Mbak Afri. Dia tipe yang seperti apa Mbak Afri? Oh, saya ya Pak ya? Iya. Ya Pak, itu red employee hampir sama tadi ya di atas. Dia tuh mau memajukan perusahaan tapi dia setengah hati juga Pak untuk menjalankannya. Jadi gimana ya, mau terima enak aja kali ya? Iya.
Terus kalau dilihat dari posisinya dia, kalau rodanya itu berputar ke atas, dia membebani teman-teman yang lainnya. Tapi ketika rodanya itu turun berputar ke bawah, dia agak sedikit membantu buat yang lainnya. Seperti itu, Pak Efri. Ya, ini tipe karyawan yang kurang konsisten. Jadi anyang-anyangan, angin-anginan. Kadang mau bantu, kadang enggak kayak gitu. Iya. Ya, ada lagi yang mau nambahin lainnya? Jadi tipe karyawan ini merupakan sumber potensi masalah. Tipe karyawan ini sulit diprediksi bagi orang lain. Jadi ketika dia posisinya menanjak, dia hanya menjadi beban buat tim. Dan ia dapat membantu tim ketika posisi rodanya menurun. Itu. Pengaruhnya yaitu employee ini kerjaan lebih sulit untuk dilakukan. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Dodi, Mbak Evi. Tapi Pak Dodi nggak dihitung 2 kali ya Pak? Tetap 1 kali ya Pak? Oh gitu ya? Iya. Makasih. Kemudian ini Christian. Ini yang paling mudah. Kira-kira ada yang bisa membantu Christian ini tipe employee yang seperti apa? Halo Pak Mamin. Mas Arif. Iya Mas Arif. Boleh saya membantu menjawab? Boleh sekali Mas. Nanti tukernya dikirim Mas. Kalau Pak Christian ini sepertinya malah membebani perusahaan dengan apa kegiatan atau ini apa tipikal personal yang merugikan perusahaan karena dia memberatkan gerobak, jadi perusahaan untuk menjadi lebih baik atau maju dia menjadi kendala dengan adanya dia gitu. Ya. Maksudnya red employee. Red employee ya. Baik, terima kasih Mas Arif. Jadi memang betul Christian ini merupakan pribadi yang supresif, yaitu menindas. Dia ini hanya menjadi beban perusahaan. Tapi kadang orang seperti ini selalu pandai menyembunyikan perbuatannya dengan menggunakan kedok kebaikan. Jadi kalau apabila tidak segera terdeteksi untuk employee yang seperti ini akan sangat berbahaya bagi organisasi. Baik, itu saja. Ada yang bisa mengambil kesimpulan dari video ini terakhir, teman-teman? Saya masih ada 1 token lagi. Simpulannya Mas Mamin. Silakan Pusro. Ya, kalau berdasarkan pekerjaan harus memang teamwork, itu akan lebih mudah. Jadi kayak yang satunya lagi itu yang tim selain dari timnya yang Maria ini dibandingkan sama yang tim yang lain tadi, itu kan akan lebih mudah kalau dia semuanya mendorong seperti si Paul tadi ya. Karena si Paul itu otomatis bekerjanya optimal, jadi Maria harus bisa sampai. Makanya setelah tadi berat bebannya, akhirnya yang beban itu dihilangkan, seperti si Christian, si Stephen itu dihilangkan karena Stephen juga harus paruh di situ. Jadi dengan berdasarkan teamwork ini perusahaan pasti akan lebih baik, lebih cepat dan lebih maju, dan kalau pekerjaannya bisa lebih cepat, kalau sendiri mungkin agak lama, seperti itu sih. Ya, baik, terima kasih Mas Busro. Jadi sebagai seorang leader yang baik, Maria ini harus bisa membedakan mana yang green employee dan red employee. Jadi untuk yang employee yang dianggap sebuah beban, maka itu harus dihilangkan dalam sebuah tim, seperti itu, supaya tujuannya dapat mudah lebih tercapai, seperti itu. Terima kasih Mas Busro. Kemudian yang terakhir,
Setiap sedang sebuah teamwork, kemungkinan terjadinya konflik itu mungkin saja. Konflik itu dapat terjadi karena adanya beberapa perbedaan. Satu, perbedaan kepribadian, perbedaan persepsi, perbedaan pengalaman, perbedaan motivasi, atau ketidakpercayaan tiap anggota organisasi yang berinteraksi sosial dalam sebuah pekerjaan. Namun ternyata konflik yang terjadi tidak selamanya membawa akibat buruk sepanjang dapat dikelola dengan baik. Justru dengan adanya konflik akan memancing daya kreasi dan inovasi anggota organisasi, baik secara individu maupun secara kolektif. Kita perlu mengubah sudut pandang bahwa konflik tidak membawa keuntungan untuk organisasi, namun justru dibutuhkan dalam organisasi sebagai memacu ke arah kreativitas dan produktivitas kerja. Demikian dari saya. Ini penutup. Ada sebuah lagu bahwasanya bersatu kita kuat, bersama kita hebat dan tidak terkalahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Busrol. Silakan Mas Busrol. Iya, baik Mas Amin. Terima kasih. Leader Talk kali ini semoga bisa menginspirasi bagi teman-teman ya, bahwa pekerjaan itu haruslah saling ada komunikasi di dalam tim, dan dalam dikasih pekerjaan harus bertanggung jawab. Di dalam tanggung jawab itu ada kejujuran antar rekan kerja, dan antar rekan kerja juga harus saling mendengarkan rekan kerja yang lain, sehingga akan terjadinya empati, sehingga menjadikan kolaborasi untuk saling menghargai, sehingga terciptanya semangat teamwork dan sabar dalam menjalani. Jadi sudah ada skill yang harus di 10 skill tadi, semoga bisa menjadikan teamwork kita di dalam pekerjaan sehingga berjalan lebih cepat dan lebih baik.